Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Pak ya. Saya kasih pantun dulu. Putri Raja sedang menyulam. Mana cakepnya Pak? Putri Raja sedang menyulam kain dari negeri jiran. Dari suaranya menjawab salam, nampak sekali kalau bulan ini banyak pengeluaran. Anak sekolah Pak ya. Insya Allah, walaupun banyak pengeluaran, insya Allah juga banyak yang didapat insya Allah. Berlibur ke Pulau Sandaran, konon dulunya ada kerajaan. Walaupun bulan ini banyak pengeluaran, insya Allah khusus di bulan Muharram ini suami akan lebihkan uang belanjaan. Sunnahnya memang lebihkan Pak ya. Muharram itu suami disunnahkan melebihkan uang belanjaan buat istri, buat keluarga. Tapi bukan beli macam-macam. Ustadz, bagaimana kalau suami tidak kasih uang belanjaan? Saya kasih pantun lagi. Majapahit adalah kerajaan, wilayahnya luas seantero ASEAN. Kalau suami coba-coba tidak kasih uang belanjaan, jangan mimpi istri bisa kasih kepuasan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bersyukur kita kembali kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Petang ini atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, pilihan Allah, hidayah serta taufik dari Allah, kita kembali memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan satu dari sekian banyak kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni salat fardu maghrib secara berjamaah sebagaimana yang dicontohkan, ditertibkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal waktu di mana azan dikumandangkan dan dengan cara berjamaah. Mudah-mudahan salat fardu maghrib yang baru saja kita laksanakan diterima dan diridhai oleh Allah, dan kita yang hadir senantiasa diistiqomahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bertambah lagi kesyukuran kita Bapak Ibu, Allah juga pilih untuk duduk sejenak dalam majelis yang sangat Allah muliakan, majelis yang sangat Allah agungkan. Apatah lagi ini malam menyambut tahun baru Islam 1445 Hijriah. Wahai Abu Dzar, sabda Nabi juga ditujukan kepada kita semua umatnya. Kalau kau pergi sepagi sepetang belajar satu bab ilmu agama, apakah kamu mampu mengamalkan ataukah tidak, maka itu jauh lebih baik daripada ibadah solat nafil, solat sunat 1000 rakaat. Jadi duduknya Bapak Ibu jamaah sekalian tidak akan sia-sia, jauh lebih baik dari ibadah sunat 1000 rakaat solat sunat. Dan duduknya kita saat ini juga dianggap solat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua kelak senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terasa seiring dengan perjalanan sang waktu yang terus dan terus berlalu. Malam ini atau tadi sore kita mengakhiri tahun 1444 Hijriah, dan malam ini kita menyongsong menyambut tahun baru Islam
1445 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan-bulan haram. Ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala tinggikan. Mana yang 4 bulan itu Bapak Ibu? 3 berurutan dan 1 tidak berurutan. Yang pertama adalah Zulqaidah, bulan 11 penanggalan Hijriah. Yang kedua bulan Zulhijjah yang baru saja tadi kita tinggalkan. Dan malam ini kita memasuki bulan Muharram, juga termasuk bulan yang Allah muliakan, bulan-bulan haram. Lalu kemudian beberapa bulan ke depan bulan Rajab. Inilah 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Allah Subhanahu wa taala tinggikan. Dan di antara 4 bulan haram ini Bapak Ibu, bulan haram ya, bulan Muharram inilah yang peringkat pertama. Subhanallah. Maka kita bersyukur kepada Allah, malam ini Allah panjangkan umur kita, walaupun hakikatnya sudah berkurang jatah usia kita. Kita dipertemukan dengan tahun baru Islam, tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Dan mari kita bertekad Bapak Ibu, di tahun 1445 Hijriah ini semua kebaikan kita, semua ibadah kita, semua amaliah kita jauh lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Itu sebabnya orang yang beruntung, ini ada yang mengatakan hadis, ada juga yang mengatakan bukan. Kita tidak usah perdebatkan, tetapi ini kalimat hikmah yang sangat positif untuk menjadi motivasi buat kita. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka itulah orang yang beruntung. Siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, itulah orang yang merugi. Kenapa merugi? Bertambah usianya namun tidak bertambah kebaikannya. Dan na'udzubillahi min zalik, siapa yang hari ini, siapa yang tahun ini jauh lebih jelek daripada tahun kemarin, dari hari kemarin, maka itulah orang yang celaka. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung, tidak menjadi orang yang merugi, apalagi celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah, bulan Muharram ini punya sejarah yang luar biasa. Ya, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Muharram ini. Yang pertama, Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam Allah ciptakan di bulan Muharram. Allah terima taubatnya juga di bulan Muharram. Subhanallah. Di bulan Muharram ini juga Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam beserta dengan pengikutnya dari kejaran Fir'aun laknatullah alaih dan bala tentaranya, sampai Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah. Maka itu sebabnya orang-orang Yahudi Bapak Ibu itu di 10 Muharram mereka berpuasa. Maka itu sebabnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, beliau menjumpai orang-orang Yahudi itu berpuasa. Maka kemudian sabda Nabi, kami umat Islam lebih berhak. Nah, waktu itu juga 10 Muharram. Maka kemudian Nabi bersabda, kalau Allah pertemukan lagi saya dengan Muharram di tahun yang akan datang, maka saya akan berpuasa 9, ya, menyelisihi 9, 10, 11 Muharram. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, belum sampai di tahun akan datang Rasulullah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sebabnya
kita disunnahkan Bapak Ibu, ya, puasa Asyura 10 Muharram itu luar biasa fadilahnya. Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosa kita setahun yang lalu, itu diselisihi dengan puasanya orang-orang Yahudi. Jadi kalau bisa 9, 10 dan 11. Kalau tidak bisa 9, 10 dan 11, ambil yang 2 hari. 9, 10 Muharram. Kalau juga tidak bisa, ambil yang di 10 Muharram. Nah, karena yang mengambil 10 Muharram juga tidak salah. Ya. Mereka menyandarkan bahwa Rasulullah tidak sempat melakukan. Monggo silakan, mampu 3 hari, monggo. Karena memang di bulan haram ini, di bulan yang Allah muliakan ini, memang disunnahkan kita memperbanyak puasa. Apatah lagi di bulan Muharram. Itu kedudukan puasa sunat di bulan Muharram ini Bapak Ibu, setelah puasa Ramadan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus saumu ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa Muharram. Jadi sebenarnya boleh saja kita berpuasa sebanyak-banyaknya di bulan Muharram, monggo silakan. Tapi kalau tidak bisa, ambil yang 3 hari itu, ya. Tidak bisa, ambil yang Senin Kamis, itu juga double pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa, ambil yang Ayyamul Bid 13, 14, 15, monggo. Kalau tidak bisa, ambillah yang sehari minimal. Ya, terserah mau ambil yang mana. Kalau sehari pun tak bisa, tak tahu lagi saya Pak. Nah, diperbanyak, disunahkan untuk memperbanyak ibadah puasa. Ya. Dan di bulan Muharram ini juga Bapak Ibu hadirin, Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perut ikan. Ya. Itu di bulan Muharram. Dan di bulan Muharram ini juga Nabi Isa alaihissalatu wassalam dilahirkan. Dan di bulan Muharram ini juga Nabi Isa alaihissalatu wassalam diangkat oleh Allah ke langit. Jadi Nabi Isa itu masih ada Bapak Ibu. Nanti Allah akan turunkan sebelum Allah kiamatkan, hancurkan dunia ini, dan beliau menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika di era pernah terjadi di Karbala, cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Husain terbunuh. Itu juga di bulan Muharram. Dan bulan Muharram ini sebagai tonggak awal sejarah, walaupun ini menjadi perdebatan ikhtilaf, ya, ada yang mengatakan di bulan Muharram, ada yang mengatakan tidak. Ya, tidak usah diperdebatkan. Peristiwa hijrahnya, berpindahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke Madinah. Begitu monumentalnya, begitu bersejarahnya ini, maka kemudian Khalifah Umar bin Khattab memutuskan penanggalan Hijriah, penanggalan Islam itu dimulai dari bulan Muharram. Ketika itu Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat bermusyawarah untuk memutuskan penanggalan Hijriah, karena ketika itu Raja Romawi mengirim surat, dia memakai penanggalan Masehi. Maka kemudian Umar, ya, mengajak sahabat musyawarah, ini orang di luar Islam, mereka punya penanggalan, kenapa kita tidak? Maka dikumpulkanlah para sahabat berunding. Ada yang mengusulkan penanggalan Hijriah itu dimulai dari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini ditolak, tidak diterima, ya. Kenapa? Pertimbangannya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sampai 40 tahun sampai beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, itu kan tidak ada perubahan ketika itu. Nanti setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul, apatah lagi ketika hijrah ke Madinah, nah disitulah tonggak peradaban Islam, perkembangan Islam. Ada yang mengusulkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ketika itu juga diputuskan untuk tidak diterima. Ada yang mengusulkan turunnya Al-Quran, 17 Ramadan nuzulul Quran, juga tidak diterima. Ada juga yang mengusulkan
Penanggalan Hijriah itu dimulai dari wafatnya Rasulullah. Nah, juga tidak diterima dengan alasan apa Bapak Ibu? Kalau mengambil kalender Islam, penanggalan Hijriah dari wafatnya Rasulullah, bukan lagi tahun Hijriah namanya, tetapi tahun takziah. Nah, ini repot ini kalau tahun takziah, kita bersedih semua. Bukan lagi bergembira menyambut tahun baru Islam sebagaimana tahun Masehi, kita justru malah bersedih, pada nangis dan lain sebagainya. Saya yakin takmir Masjid Baitur Rahim ini sedih juga. Kenapa sedih? Bangunan belum tuntas nih. Ini halaman masih perlu pemikiran, ya toh. Maka kemudian disepakati penanggalan Hijriah dihitung mulai dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Karena itulah momentum perubahan peradaban, perkembangan Islam. Andaikan Rasulullah tidak berhijrah dari Makkah ke Madinah, Islam tidak akan menyebar ke seluruh Arab. Islam tidak akan sampai ke Bontang saat ini, tidak akan sampai. Asbab hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah, walaupun awalnya beliau hijrah ke Taif kan ditolak. Maka kemudian beliau hijrah dari Makkah ke Madinah dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Bukan hanya harta, bukan hanya diri, tapi nyawa pun menjadi taruhan. Tidak sedikit sahabat yang rela meninggalkan tokonya, yang rela meninggalkan kebunnya, ya, untuk berhijrah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang berpisah dengan keluarganya karena istrinya, anaknya mau diajak, mertuanya tidak mengizinkan, seperti Abu Salamah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah bersama dengan Abu Bakar itu bukan dengan tidak perjuangan yang luar biasa, nyawa taruhannya. Ketika malam Rasulullah hendak hijrah bersama dengan Abu Bakar, maka dimintalah sahabat Ali untuk mengganti posisi beliau di tempat tidur. Dan ketika itu kafir Quraisy tahu kalau Rasulullah hendak meninggalkan Makkah. Dikepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan algojo yang terpilih. Nah, kalau sekarang sniper lah Pak, penembak jitu ya. Kalau dulu pemain pedang yang paling handal. 12 algojo kafir Quraisy mengepung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dibiarkan meninggalkan Makkah, sebab kalau meninggalkan Makkah ini bahaya. Islam semakin menyebar. Maka dikepung rumah beliau. Nanti kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, maka kemudian beliau dibunuh. Maka saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada sahabat Ali untuk menggantikan posisi beliau di tempat tidur. Diminta Ali untuk menggantikan beliau, lalu kemudian kata Rasulullah, nanti kita bertemu di Madinah. Ketika Rasulullah berkata, nanti kita ketemu di Madinah, Ali itu tenang-tenang saja Pak, saya pasti selamat. Walaupun dikepung dengan 12 algojo dengan pedang terhunus, saya pasti selamat. Kenapa? Nabi bersabda, ganti saya di tempat tidur, nanti kita ketemu di Madinah. Ini yakinnya sahabat, Masya Allah. Maka kemudian sahabat Ali menggantilah posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah keluar. Dan yang dibaca oleh Rasulullah itu Bapak Ibu, yang selalu diulang-ulang oleh beliau, surah Yasin ayat 9. Ini sudah hafal semua kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim syaddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami adakan dinding di hadapan mereka, di belakang mereka, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Ini diulang-ulang, dibaca oleh Rasulullah. Ini masih musim rajia kah Pak? Kayaknya bagus dibaca ini kalau musim rajia ini. Ya. Saya dengar ini musim rajia ini sampai tanggal berapa ini? Jadi kalau musim rajia Pak, ini saya sampaikan Pak ya. Baca seperti yang dibaca oleh Nabi. Baca 3 kali. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Yang artinya kami adakan dinding di hadapan, di belakang mereka, dan menutupi mata mereka sehingga mereka tidak melihat.
Ini baca 3 kali Pak, kemudian lengkapi motor dan surat-surat. Aman itu Pak. Lolos Rasulullah. Dan Rasulullah taburkan pasir ke wajah orang-orang kafir Al-Gojo ini yang mengepung rumah beliau. Subhanallah. Dan ketika mereka terjaga, kaget mereka, lalu masuk dobrak rumah Rasulullah dan dijumpai di tempat tidur. Alangkah kecewanya mereka, bukan Rasulullah tapi sahabat Ali, menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecewa mereka, lalu kemudian dikejar Rasulullah. Itu Rasulullah Bapak Ibu, kurang lebih 6 km dari Makkah ada bukit namanya Bukit Sur, Jabal Sur. Ini kalau sudah berangkat haji umroh ini luar biasa. Itu tingginya Pak kurang lebih 500 meter, hampir 500 meter. Jadi hampir setengah kilo itu naik. Dulu tak ada tangga Pak. Sekarang sudah ada tangga toh. Dulu tak ada tangga. Memanjat itu Rasulullah bersama dengan Abu Bakar. Malam Pak. Tak ada senter, tak ada lampu. Makanya kalau kita ziarah ke situ, Masya Allah, luar biasa perjuangan Rasulullah. Begitu pula di Gua Hira, kan sempit sekali Pak, hanya posisi duduk saja. Sempit sekali. Disitulah Rasulullah bersembunyi bersama dengan Abu Bakar. Berapa lama? 3 malam. Lagi dikejar oleh kafir Quraisy, beliau bersembunyi di situ. Dan sebelum Rasulullah masuk bersama dengan Abu Bakar, apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, saya periksa dulu ini gua ini. Takutnya kalau ada binatang-binatang yang berbahaya. Ini sahabat Abu Bakar luar biasa Pak. Ya. Siapa tahu nanti ada binatang-binatang yang berbisa, ada binatang-binatang yang berbahaya. Saya periksa dulu ya Rasulullah. Diperiksa, tak ada. Maka masuklah Abu Bakar bersama dengan Rasulullah. Dan ini Bapak Ibu, kafir Quraisy yakin betul kalau ada orang di dalam. Itu telapak kakinya, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ini kalau telapak kaki mereka tunduk saja, lihat ke telapak kakinya udah kelihatan kita. Ini Abu Bakar luar biasa takutnya Pak. Bukan takut kenapa-kenapa, tapi yang ditakutkan keselamatan Rasulullah. Melihat ke bawah, ini kafir Quraisy sudah akan melihat kita. Habis kita ini. Tapi apa kata Allah? La takhaf wa la tahzan. Jangan kamu takut. Allah, ya. Innallaha ma'ana. Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Dan apa yang terjadi saat itu Bapak Ibu hadirin? Itu Abu Bakar kesengat kalajengking kakinya. Kesengat kalajengking, Pak. Kalajengking padang pasir itu luar biasa berbisanya, termasuk ularnya, Pak. Berbisa luar biasa. Dan Rasulullah itu berbaring di paha Abu Bakar As-Siddiq, menahan sakit. Beliau tidak mau bersuara, sebab kalau bersuara, sedikit saja bersuara, kedengaran dari luar, Pak. Karena dekat sekali nih kafir Quraisy. Bersuara sedikit saja, kamu ketahuan. Ditahan, Pak. Maka saking sakitnya Bapak Ibu tuh bibir beliau sampai berdarah-darah. Menetes air mata beliau menahan rasa sakit, menetes pula di pipi Rasulullah. Rasulullah kaget. Maka saat itulah Rasulullah SAW terbangun, bertanya, ada apa wahai Abu Bakar? Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, kaki saya tersengat kalajengking. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, diusap oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Pak perjuangan Abu Bakar. Makanya kata Nabi, sabda Nabi, andaikan ada lagi nabi setelah saya. Kan tidak ada lagi nabi, Pak. Andaikan ada lagi nabi, yang layak jadi nabi itu Abu Bakar. Kenapa? Jangankan harta, diri pun beliau rela korbankan. Andaikan ada lagi nabi. Walaupun sesungguhnya kalau ada lagi yang mengaku nabi, wajib hukumnya untuk kita tidak percaya. Karena sekarang ini banyak yang mengaku nabi, Pak, dan banyak pengikutnya. Ya. Ahmad Musaddiq ngaku nabi, padahal pelatih bulu tangkis itu, Pak. Ya. Sayuti, tukang cukur di Bandung, ngaku nabi. Ya. Mengaku sebagai nabi. Tugimin, sampai sekarang itu, Pak. Antara Jawa Barat, Jawa Tengah,
Nah, itu kan ada agama apa itu, Sunda, Jawa Sunda, Jasun, agama Jasun. Makanya diawasi oleh Bapak Pakem Kementerian Agama, mengaku sebagai nabi. Namanya Tugimin, Pak. Jangankan jadi nabi, jadi penceramah aja nggak keren, Pak. Tugimin jadi nabi. Banyak, wajib untuk kita tidak imani. Lia Eden, nah, itu bukan lagi ngaku nabi, Pak, ngaku Jibril. Ditangkap 2 kali, ditangkap 2 kali, dipenjara, tidak ada kapok-kapoknya. Makanya saya salut dengan Kepolisian Republik Indonesia, jangankan teroris, malaikat Jibril aja ditangkap, Pak. Nah, itu Lia Eden mengaku nabi, ditangkap. Luar biasa. Kurang lebih 2 bulan perjalanan ini, Pak, karena Nabi dengan sahabat Abu Bakar tidak melalui jalan yang pada umumnya. Beliau ini melewati jalan yang tidak umum. Kurang lebih 2 bulan perjalanan sampai ke Madinah. Maka itulah sebabnya begitu beratnya perjuangan hijrah ini, berpindahnya ini, dan disitulah tonggak awal perkembangan Islam, peradaban Islam. Maka kemudian Umar bin Khattab memutuskan bahwa penanggalan Islam, penanggalan Hijriah itu diawali ya ketika hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan para sahabat melakukan hijrah makani, hijrah tempat. Apakah hari ini kita juga hijrah makani, hijrah tempat? Tidak, Pak. Kita aman sudah. Maka hijrah apa yang kita lakukan saat ini adalah hijrah maknawi. Dari yang kurang baik menuju ke yang baik, yang sudah baik menuju ke yang lebih baik. Kalau mungkin di tahun kemarin kita belum mampu berjamaah 5 waktu, kita maksimalkan, semoga bisa berjamaah 5 waktu, walaupun tidak di Masjid Baitur Rahim. Kita maksimalkan. Kalau yang kemarin masih suka sholat di rumah, ibu dorong suaminya untuk sholat di rumah Allah. Karena laki-laki soleh itu sholatnya di masjid, di rumah Allah. Kecuali kalau laki-laki soleha, boleh di rumah. Suruh ke masjid, suruh ke mushola. Berubah dari yang tidak baik, yang kurang baik, menuju ke yang lebih baik. Dan inilah kelemahan kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkadang bahkan sering tidak menghargai yang namanya waktu, Pak. Tahun berganti bukan semakin baik, ya. Bulan berganti, hari berganti, bukan semakin baik. Kelemahan kita memang terkadang tidak menghargai yang namanya waktu. Maka itu sebabnya Allah tahu persis bahwa hambanya yang namanya manusia ini banyak yang lalai, lupa dengan yang namanya waktu. Maka itu sebabnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, itu di beberapa awal surah, Pak. Di surah Al-Fajr, wal fajr, demi waktu fajar. Di surah Asy-Syams, wasyamsi waduhaha, demi matahari yang sinarnya di pagi hari. Wal laili idza yaghsha, demi malam yang menutupi cahaya siang. Wadduha wal laili, wadduha wal laili, wadduha, demi waktu matahari sepenggalah naik. Dan di surah Al-Asr, surah yang ke-103, wal asr, demi masa, demi waktu. Allah tahu persis manusia itu banyak yang lalai, banyak yang lupa bagaimana mensikapi waktu. Dan itu kita sudah hafal semua itu, Pak. Wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, semua berada dalam kerugian. Pedagang rugi, petani semua rugi. Siapa yang tidak rugi? Setidaknya ada 4. Illal ladzina amanu, mereka yang beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah dengan benar, yakinnya kepada Allah benar. Apakah orang yang imannya bagus sudah beruntung? Masih rugi. Sebelum wa amilus shalihat, melakukan amal soleh. Apakah orang yang beriman dan beramal soleh sudah beruntung? Masih rugi. Sebelum watawasau bil haq, mengingatkan untuk senantiasa mentaati kebenaran, seperti apa yang kita lakukan saat ini. Apakah orang yang beriman, beramal soleh, lalu kemudian menasihati untuk mentaati kebenaran sudah beruntung? Masih rugi. Sebelum melakukan perkara yang keempat, apa itu Bapak Ibu? Watawasau bis sabr,
nasihat menasihati untuk menetapi yang namanya kesabaran. Karena memang kunci dari semua kebaikan itu sabar, Pak. Kalau tidak sabar berat, Pak. Itu berjamaah kalau tidak sabar berat, Pak. Maka itu sebabnya 3 sabar yang Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita. Yang pertama sabar untuk taat kepada Allah, 2 sabar untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, yang ketiga sabar ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 sabar yang Allah minta kepada kita. Itu sebabnya pahala sabar itu malaikat tidak mampu hitung. Malaikat mampu menghitung butiran hujan yang Allah turunkan dari langit, butir pasir yang ada di muka bumi ini, ikan-ikan yang ada di air, hujan yang Allah turunkan, bintang di langit, tak mampu. Malaikat mampu hitung, tapi pahalanya orang yang sabar itu malaikat tidak mampu hitung, Pak. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu pahalanya yang tidak terhingga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Ayat 39. Siapa orang yang merugi? Siapa orang yang celaka dalam mensikapi yang namanya waktu? Bergantinya tahun dia dikategorikan merugi, dikategorikan celaka. Kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih, setidaknya ada 4 kategori umat Rasulullah yang dikategorikan merugi, bahkan bisa mengarah kepada celaka dalam mensikapi yang namanya waktu. Siapa mereka? Yang pertama kata beliau adalah umat Rasulullah, umat Islam yang membiarkan waktu berlalu bukan diisi dengan kebaikan, tapi justru diisi dengan berbagai macam kemaksiatan. Umurnya bertambah, bukan semakin bertambah kebaikannya, justru maksiatnya bertambah. Maka itu sebabnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, siapa saja umatku yang sudah berusia 40 tahun, dia masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka bersiap-siaplah menjadi kandidat penghuni nerakanya Allah. Dan batas toleransi kata Umar bin Khattab itu 50 tahun. Jadi kalau sudah 50 tahun ke atas, Pak, masih kejili-jili, itu DCT itu, Pak. Apa DCT? Daftar calon tetap. Kalau sudah 50 tahun ke atas masih jauh dari Allah, ini hanya hidayah dan petunjuk Allah saja. Tahun berganti dari 1444 Hijriah menuju 1445 Hijriah, bukan semakin bertambah kebaikannya, tapi yang bertambah adalah kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa mereka yang merugi bahkan celaka dalam mensikapi waktu? Kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih, adalah mereka yang suka melakukan perkara mubah. Apa itu mubah, Pak? Boleh ya. Perkara mubah tapi namun berlebih-lebihan. Mana contohnya mubah, Pak? Makan, minum boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Maka itu sebabnya kenapa Nabi itu sehat, Pak. Resepnya Nabi itu kan makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Kalau kita kan kadang sudah 3 kali mateng kerok, masih nambah, Pak. Ya. Tidak berhenti kalau tidak kekenyangan. Makanya jadi penyakit. Apalagi kalau sudah 40 tahun ke atas, kurangi, Pak. Itu karbohidrat dikurangi. Ya. Mudah terserang penyakit. Ya. Makan. Ya. Boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Mana lagi mubah yang kedua? Tidur. Tidur boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Makanya ada beberapa tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidur yang pertama, tidur setelah sholat subuh. Jangan dibiasakan, Pak, tidur habis sholat subuh. Ini kalau tidur habis sholat subuh ini gampang terserang penyakit. Ya. Tidur ba'da subuh. Mana lagi tidur yang tidak disukai oleh Allah? Tidur setelah asar dan setelah maghrib. Ini kalau kena sip berapa ya? Sip 3 kah? Kalau kerja di tambang itu jangan biasakan tidur ba'da asar, ba'da maghrib. Kenapa? Orang yang suka tidur ba'da asar, ba'da maghrib itu cepat pikun, Pak. Cepat pikun. Masih muda sudah pikun. Marah-marah dia. Mana kacamata Bapak? Di sini tadi taruh. Padahal kacamatanya di atas, Pak. Pikun. Istrinya sampai protes.
Bapak, ini sudah 2 minggu ini kening saya tidak pernah dicium kalau pergi kerja. Bilang suaminya, siapa bilang? Setiap pergi kerja mesti saya cium keningnya. Bilang istrinya, tidak, sudah 2 minggu. Usut punya usut, bukan kening istri yang dicium, kening pembantu Pak. Rupanya kening istri dengan pembantu tidak bisa dibedakan. Kenapa? Pikun. Jangan dibiasakan tidur ba'da asar, ba'da maghrib. Mana lagi tidur yang tidak disukai oleh Allah? Tidur ketika ada majelis ilmu. Saya ceramah tidur dia. Ini tidak disukai oleh Allah. Makanya bapak-bapak kalau susah tidur, tidak usah ke apotik cari obat tidur Pak. Suruh aja dengarkan khutbah. Itu kalau khutbah Jumat, apalagi kalau khutbahnya datar-datar saja, tidur itu Pak. Ini tidak disukai oleh Allah. Boleh tapi jangan berlebihan. Nabi itu ba'da isya cepat tidur, cepat bangun. Makanya yang suka larut malam tidurnya itu tidak sunnah. Nabi itu cepat tidur, cepat bangun. Yang ketiga, mana yang mubah tapi jangan berlebih-lebihan, karena bisa dikategorikan merugi bahkan celaka. Siapa? Belanja. Ini belanja Pak. Ibu-ibu ini kalau sudah ngomong belanja, semangat Pak. Belanja boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya harta yang kita miliki itu hisapnya berbeda dengan yang lain. Kalau kita sehat, Allah berikan usia misalnya 60 tahun, 40 tahun. Pertanyaannya cuma satu, saya berikan sehat 40 tahun, saya berikan sehat 60 tahun. Engkau gunakan untuk apa? Umur sekian tahun saya berikan, engkau gunakan untuk apa? Tapi kalau harta, pertanyaannya ada 2. Dari mana kau dapat dan engkau kemanakan itu harta? Jadi Bapak Ibu, hati-hati dengan harta kita. Ya. Kenapa? Pertanyaannya 2 nanti di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya harta kita ini kita gunakan untuk kebaikan. Maka itu sebabnya selain amalan puasa yang mesti kita perbanyak di bulan Muharram ini, yang kedua kita perbanyak sedekah. Maka sedekah bapak-bapak dibandingkan di luar bulan haram 4 bulan tadi, apatah lagi Ramadan, maka perbanyak ini sedekah. Nah, infak untuk masjid ini perbanyak di bulan Muharram Pak. Ini pahalanya berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kalau untuk kebaikan infak sedekah berlebihan boleh, boros boleh. Karena janji Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma anfaqatum min syai'in fahuwa yukhlifu, apa saja yang engkau infakkan, apa saja yang engkau sedekahkan, Allah akan menggantinya. Makanya orang yang dermawan itu Pak, demi Allah hartanya tidak akan berkurang. Tidak akan pernah berkurang, tidak akan pernah habis. Tapi kalau yang tidak jelas, jangan berlebih-lebihan. Karena kita ini kan kelemahannya Bapak Ibu suka ngoleksi barang gengsi daripada barang fungsi. Iya kan? Ini HP saya Pak, 2 juta aja harganya Pak. Dengan yang 30 juta, 20 juta sama juga Pak. Dia bilang halo, saya juga bilang halo, sama. Fungsi, bukan gengsi. Rupanya tuan rumah ini pengoleksi Gucci. Ada bentuk gajah macam-macam. Pengoleksi Gucci rupanya. Nah, bertepatan ketika itu cucunya dari Jawa datang. Saya lihat sendiri Pak, cucunya itu tidak bebas bergerak. Kenapa? Bergerak sedikit, kata neneknya, hati-hati cu, itu Gucci 7 juta pecah nanti. Nggak bebas ini cucu gerak Pak. Padahal Gucci fungsinya apa? Bukan fungsi, tapi gengsi.
Makanya saya kalau bawa istri ke City Mall, bawa istri ke Ramayana, saya pegang istri itu, saya rangkul. Orang kira saya romantis, padahal tidak. Itu istri kenapa saya pegang Pak, saya rangkul. Kalau saya lepas, dimasuki semua toko tas itu, habis gaji saya itu. Ya. Bukan lagi barang fungsi, barang gengsi. Nah, dua. Yang ketiga, siapa mereka yang merugi bahkan bisa mengarah kepada celaka dalam mensikapi waktu? Mereka yang suka menunda-nunda waktu dalam melakukan kebaikan. 1445 kan saya masih muda. Nanti tahun depan lah. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita melalui sabdanya, "Igtanim khamsan qabla khamsin", jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama, syababaka qabla haramik, jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Mumpung masih muda, maksimalkan melakukan kebaikan. Kalau sudah tua, semangat ada, tenaga tak ada. Betul Pak? Itu yang jamaah haji tahun ini luar biasa perjuangannya Pak. Sudah berapa yang meninggal Pak? Hampir 700, rekor ini Pak. Hampir 700, rata-rata lansia. Makanya kalau mau daftar haji Pak, sekarang Kemenak itu ramai yang daftar haji rata-rata 12 tahun. Perhitungannya 20 tahun akan datang masih kuat. Kalau daftar 50 tahun Pak, bisa-bisa 70 tahun ke atas itu baru bisa berangkat. Hilang lagi di sana. Waduh. Ya Pak ya. Mumpung masih muda, maksimalkan melakukan kebaikan. Kalau sudah tua, Pak, kalau kita sudah tua itu dunia pun sudah tidak butuh kita. Itu sebabnya saya 60 tahun mesti pensiun. Kalau 60 tahun masih kerja, itu ngawur sudah Pak. Ya. Jadi kalau orang sudah tua itu Pak, dunia pun sudah tidak butuh dia. Ditawarkan sate, minta tusuknya. Karena tidak bisa lagi makan daging. Tawarkan soto, minta airnya. Ya. Kenapa? Dunia sudah tidak butuh. Makanya Nabi ingatkan, manfaatkan mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, wasihataka qabla saqamik, jaga sehatmu sebelum datang sakitmu. Mumpung kita masih sehat, maksimalkan melakukan kebaikan. Sebab kalau sudah sakit, jangankan makanan yang enak, makanan favorit sekalipun, makanan kesukaan sekalipun terasa pahit. Kalau sudah sakit Pak ya, tidak ada yang enak, pahit semua. Yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrik, jaga masa kayamu sebelum datang miskinmu, fakirmu. Masih produktif, maksimalkan melakukan kebaikan. Masih produktif, perbanyak infak sedekah. Kalau sudah pensiun Pak, semangat untuk belanja di jalan Allah besar, tapi sudah tidak punya apa-apa. Yang keempat, wa faraghaka qabla syaglik, jaga masa lapangmu sebelum datang sempitmu. Mumpung cucu masih satu, mumpung anak masih satu. Kalau sudah banyak anak banyak cucu, ini terkadang sudah agak repot. Maksimalkan kesempatan yang ada yang terakhir, wahayataka qabla mautik, jaga masa hidupmu sebelum datang matimu. Luar biasa nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, yang terakhir, orang yang merugi bahkan bisa mengarah kepada celaka dalam mensikapi waktu. Siapa itu Bapak Ibu? Mereka yang lalai dalam muhasabah diri. Mereka yang lalai dalam introspeksi diri. Tahun berganti, bukan malah muhasabah, bukan malah introspeksi diri, tetapi dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar bin Khattab mengingatkan kita, apa kata beliau? Hasibu anfusahum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sebabnya Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah melakukan hijrah makani, hijrah tempat dari Makkah ke Madinah. Maka kita mari bertekad menyambut tahun baru Islam 1445 Hijriah ini ya. Bagaimana di tahun ini semua kebaikan kita, semua ibadah amalan kita mesti jauh lebih baik daripada hari-hari kemarin. Dan kalau hari-hari kemarin banyak kekurangan di sana sini, mari kita bertekad bagaimana di tahun ini dan di tahun selanjutnya, di tahun yang akan datang dan seterusnya, kebaikan kita, ibadah kita semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sambut tahun baru Islam dengan penuh sukacita,
dan mari kita bertekad bagaimana tahun ini mesti lebih baik daripada tahun kemarin. Dan insya Allah besok kita malam ini sudah memasuki 1 Muharram, dan kita perbanyak puasa kita perbanyak sedekah kita, infak kita, dan yang mesti kita perbanyak juga menyantuni anak yatim, Pak. Itu juga disunnahkan, menyantuni anak yatim, lalu kemudian melebihkan belanja buat keluarga kita. Itu juga disunnahkan. Kemudian disunnahkan juga memperbanyak silaturahmi. Kita disunnahkan juga menengok saudara-saudara kita yang lagi diuji oleh Allah. Apakah itu sakit dan lain sebagainya, kita disunnahkan, ya. Dan di bulan Muharram ini kita juga disunnahkan untuk senantiasa memperbanyak ibadah kita, terutama sholat-sholat sunat kita mesti kita perbanyak. Dan mudah-mudahan Muharram ini sekali lagi menjadi tonggak buat kita ke depan, insya Allah bisa lebih baik lagi. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Aziz, ya Malik, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram. Di kesempatan ini Allah, di rumahmu yang suci, agung dan mulia ini, kami tadahkan tangan kami berharap akan kehadiratmu ya Allah. Engkau pertemukan kami dengan tahun baru Islam 1445 Hijriah. Maka jadikan tahun ini ya Allah lebih baik daripada tahun yang kami lalui ya Allah. Engkau perbaiki iman kami, Engkau perbaiki ibadah kami, Engkau perbaiki amal-amal kami ya Allah. Dan jadikan kami hamba-Mu, hamba yang senantiasa beruntung, senantiasa lebih baik hari ini daripada hari kemarin, di tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, di tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun-tahun yang kami lalui. Nampak secara kasat mata dengan bertambahnya hari, pekan, bulan dan tahun ya Allah, seolah semakin bertambah usia kami. Hakikatnya bukan bertambah usia kami ya Allah, tetapi justru semakin berkurang jatah usia yang Kau berikan kepada kami. Itu artinya langkah kami untuk menghadap keharibaanmu ya Allah, langkah kami menuju kuburmu ya Allah sudah semakin dekat. Sementara iman amal kami masih jauh dari kesempurnaan. Andaikan saat ini ya Allah Engkau cabut ruh kami ya Allah, Engkau cabut nyawa kami, rasanya tidak ada yang bisa kami banggakan di hadapanmu ya Allah. Hampir setiap hari, hampir setiap saat kami mendengar saudara kami diumumkan di masjid, di musholla, kembali menghadap keharibaanmu ya Allah. Terkadang tidak menggugah jiwa kami, rohani kami, bahwa kalau hari ini saudara kami yang diumumkan di masjid, di musalla, boleh jadi besok nama kami yang diumumkan ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami yang telah lalu ya Allah. Dosa kecil, apatah lagi dosa-dosa yang besar, kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun telah mendahului kami, keluarga kami, anak istri kami, anak-anak kami, saudara kami ya Allah, semua umat Islam di muka bumi ini. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jazadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana abwabal khairi, abwabal quwwati, abwabas sihhati, abwabas salamati, abwabal rizqi, abwabal barakati, abwabal jannah. Allahumma dfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifa was syara'il mahana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldani muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahlikil kafaratal musyrikin fi kulli makan. Allahumma ansur muslimina wal muslimat fi kulli makan. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata was syafaa'a wan ni'mata ala ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.